Pemirsa, aksi pelemparan terhadap armada bus Trans Jatim terjadi di Jalan Akses Suramadu. Perilaku tak terpuji ini pun menuai kecaman keras publik Bangkalan usai video detik-detik pelemparan ini viral di media sosial karena terekam kamera CCTV. Salah satu bus Trans Jatim Koridor 5 mengalami pelemparan oleh orang tak dikenal. Nampak pada video, bus ini melaju dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Namun ketika baru melewati jalanan menurun di Jalan Akses Suramadu, tiba-tiba sebuah benda keras menghantam kaca bus di sisi kiri. Bunyi hantaman benda tersebut membuat para penumpang kaget dan meminta sopir bus berhenti serta menepi sejenak. Beruntung kaca bus hanya mengalami retak dan tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Bus Trans Jatim Koridor 5 yang melayani rute Bangkalan Terminal Bungur Asih, Surabaya ini baru beroperasi sejak 1 minggu lalu. Pelemparan batu pada kendaraan tentu saja menebar teror bagi para pengendara lain dan masyarakat. Saya berharap pada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau apabila ada oknum-oknum baik dari luar maupun dari dalam Bangkalan yang kira-kira atau sudah terindikasi ingin melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dalam artian menghambat perkembangan Bangkalan, tolong dilaporkan dan tolong dikasih tahu. Ikut diberikan penjelasan. Bangkalan akan sejahtera apabila masyarakatnya kompak. Sementara Dinas Perhubungan dan Polres Bangkalan sendiri akan segera melakukan koordinasi guna menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang telah melakukan pelemparan tersebut. Selain keberadaan anak jalanan, masyarakat menduga aksi pelemparan ini dilakukan preman-preman di Jalan Akses Suramadu yang merasa terganggu karena keberadaan bus Trans Jatim ini telah mengganggu dan menghilangkan sebagian penghasilan mereka yang selama ini mereka dapat dari moda transportasi konvensional. Pemirsa, aksi komplotan pemecah kaca mobil menjadi teror yang meresahkan para sopir pengendara travel. Sebelumnya pelemparan kaca mobil terjadi di Bangkalan dan Sampang, namun kali ini juga terjadi di wilayah Pamekasan, Jawa Timur. Hati-hati lur, saya punya mobil sudah kena ini batu lur. Dalam video amatir, sebuah mobil yang kaca depannya pecah akibat lemparan batu dan pemilik mobil mempostingnya di akun media berbaginya. Mobilnya terkena lemparan di sekitar daerah Nyalaran, Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota Pamekasan. Pemilik kendaraan bernama Supriyadi, warga desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Pihak kepolisian khususnya Polsek Kota langsung mengadakan patroli dan berjaga di daerah tersebut agar tidak lagi terulang kasus pelemparan kaca mobil yang meresahkan warga Madura pada umumnya. Kapolsek Kota, saya langsung menindaklanjutin atau merespon cepat kejadian yang viral di video TikTok. Kami lakukan upaya patroli malam antisipasi 3 cepu supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa. Demikian, Pak. Untuk masyarakat sendiri, Pak, himbauannya? Himbauannya tetap jaga kekompakan. Terus ada hal sekecil apapun dilaporkan dan informasikan kepada kami. Seperti diketahui dalam beberapa hari terakhir ini, teror pelemparan kaca mobil marak di wilayah Madura mulai Kabupaten Bangkalan hingga Kabupaten Pamekasan. Pemirsa, Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan pada Senin siang. Sebanyak 71 adegan di 8 TKP diperagakan tersangka berinisial IS serta sejumlah saksi. Rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, yang dilakukan tersangka berinisial IS, diawali dengan adegan tersangka dan saksi membeli gorengan milik korban di sebuah kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam rekonstruksi tersebut secara keseluruhan ada 8 TKP yang ditelusuri. Pada TKP kedua, tersangka berinisial IS mencegat korban mencekiknya dari belakang kemudian dibawa ke semak-semak. Diperkirakan korban dibunuh di semak-semak dengan melilitkan tali rapia ke leher korban.
Kemudian korban dibawa ke pemakaman di ruda paksa, kemudian dikuburkan. Total ada sebanyak 71 adegan diperagakan pada rekonstruksi ini. Sementara itu, 680 personel kepolisian dilibatkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi. Ini tersangka sudah mengikuti 2 TKP, antara masih di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP. Sebelumnya dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain IS sebagai tersangka utama, ada MJ alias Dani yang berperan membantu tersangka berinisial IS melarikan diri. Sementara ada 20 orang saksi yang telah dimintai keterangannya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, paman pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, MJ, ditetapkan sebagai tersangka baru. MJ diduga ikut membantu tersangka utama saat melarikan diri. Polisi menetapkan MJ, paman dari tersangka utama Indra Septriawan, dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. MJ diduga ikut membantu Indra Septriawan saat melarikan diri. Indra bersembunyi di rumah kosong selama 11 hari usai memerkosa dan membunuh NKS, seorang gadis penjual gorengan berusia 18 tahun. MJ yang membantu menyembunyikan tersangka utama dijerat pasal 221 KUHP tentang perintangan penyidikan. Dan kami cari, saya ulangi, yang kami cari adalah tersangka ini, tersangka MJ. Dan dia menyatakan bahwasannya kami memang mengetahui selang beberapa jam MJ ini menghampiri atau mencari tersangka IS di tempat kerjanya dengan memberitahu atau mengabarkan, kamu cepat pergi apabila ada rezeki karena lagi dicari. Sebelumnya warga bersama polisi menggerebek sebuah rumah kosong di Kayu Tanam, Padang Pariaman dan menangkap tersangka Indra Septriawan yang buron selama 11 hari. Tersangka yang merupakan residivis kasus pencabulan ini lalu ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Bahkan warga yang geram dengan perbuatan tersangka berbondong-bondong datang ke Mapolres Padang Pariaman untuk melihat tersangka dari dekat. Kepada polisi, tersangka mengaku memerkosa korban lalu membunuh korban karena korban berupaya melawan. Tersangka kemudian mengubur jasad korban. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pria sindikat perampok yang menyasar nasabah bank ditangkap polisi di Nrekang, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk usai beraksi dan baru kembali dari kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kamera CCTV merekam 3 sindikat pencurian uang sebesar 70 juta rupiah milik nasabah bank di Nrekang. Pelaku motor dan berbagi peran. Satu motor mencari mangsa, sementara satu lainnya memantau lokasi.
Usai melakukan aksinya, polisi menangkap 2 dari 3 orang pelaku, RW dan AW, di sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku dibekuk saat pulang ke kampung halamannya. Palembang di Sumatera Selatan, di daerah Kayu Agung. Kalau untuk LP-nya itu sendiri, dan dia beraksi kapan dan kerugiannya berapa? Kerugian untuk sementara lebih kurang ya 70 juta. LP-nya untuk sementara kami deteksi ada di daerah Enrekang. Satu pelaku UM kini masih buron dan terus diburu polisi. Selain 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti motor yang digunakan saat beraksi. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ziarah ke makam pahlawan Pangeran Jayakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, RK menyebut untuk mengenal Jakarta harus dimulai dari mengenal sejarahnya. RK juga menyebut akan belajar sejarah Jakarta karena kota Jakarta global saat ini tidak jauh dari nasihat pendirinya. Selain itu, kedatangan RK juga untuk mendoakan kearifan sang pahlawan. RK juga menegaskan apabila terpilih nantinya, ia akan menyelesaikan permasalahan satu persatu di Jakarta. Salah satunya perluasan bidang tanah makam Pangeran Jayakarta. Bagian dari mempelajari Jakarta dengan paripurna dimulai selalu dari sejarah ya, dan sejarah pertama Jakarta yang tadi 1527 adalah salah satu titik yang termulianya adalah makam Pangeran Jayakarta. Kita belajar secara bacaan tapi juga belajar secara ziarah, kan begitu. Bung Karno bilang kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita belajar kearifan, hikmah, sehingga Jakarta kota global pasti tidak akan jauh dari nasihat-nasihat para pendiri Jakarta. Kearifan lokal, kebudayaan, termasuk pelestarian. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno berkunjung ke kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Saat kunjungan ini, Bang Dul menyoroti persoalan PPSU, kaum disabilitas dan lansia. Di hadapan warga, Rano mengatakan akan membenahi aturan soal perekrutan tenaga PPSU. Ia menyerap aspirasi warga yang menyoroti soal persyaratan menjadi PPSU yang membutuhkan ijazah dan pengalaman pekerjaan. Rano berjanji, ke depan perekrutan tenaga PPSU Jakarta tidak akan dipersulit dengan persyaratan ijazah dan juga pendidikan. Dirinya juga menyinggung tentang produktivitas lansia dan memberi contoh pekerjaan yang bisa dilakukan lansia di luar negeri. Lansia ini akan juga menjadi prioritas karena jumlah lansia di Jakarta cukup banyak, sangat banyak. Artinya harus menjadi satu pemikiran terobosan utama kita, bahwa lansia itu bukan berarti orang yang sudah tidak berguna. Kalau kita melihat di negara seberang, misalnya di Singapura, maaf, orang. Pemirsa, debat perdana Pilkada DKI Jakarta yang digelar di Grand Ballroom G-Expo Kemayoran Jakarta berlangsung ketat. 3 pasangan calon saling adu gagasan demi penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Debat perdana Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan di Grand Ballroom G-Expo Kemayoran Jakarta berlangsung ketat. 3 paslon saling adu gagasan menanggapi topik yang disampaikan panelis. Salah satu topik menarik adalah kemacetan Jakarta. Ridwan Kamil berujar, mengatasi kemacetan salah satunya berinovasi perahu lintasan 13 sungai di Jakarta dan memfasilitasi peningkatan kualitas transportasi publik seperti busway. Mengatasi macet ada 2 ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau
perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Namun Cagup nomor urut 3 Pramono Anung menegaskan macet Jakarta tak bisa hanya mengandalkan Transjakarta saja. Harus ada pengaturan transportasi publik dari ujung hingga ke daerah penyangga. Pramono berniat memperluas rute bus Trans Jabodetabek. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, berapi-api menjawab pertanyaan dari Ridwan Kamil terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Pongrekun meyakini pandemi adalah agenda terselubung asing. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Debat pertama ini berlangsung kondusif dan ditutup dengan ketiga paslon yang saling bersalaman dengan akrab. Debat kedua akan digelar pada Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR meninjau kondisi rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Saat meninjau, kondisi rumah terlihat rusak dan tidak terawat. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meninjau rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Tinjauan dilakukan pada 2 rumah yang kosong. Rumah itu memiliki tipe yang sama, yaitu berlantai 2, serta terdapat cat yang mengelupas pada dinding rumah tersebut. Sekjen DPR mengatakan setiap hari ada keluhan 12 hingga 20 anggota DPR yang menempati rumah tersebut. Keluhan rata-rata karena kebocoran hingga adanya tikus dan rayap di rumah dinas tersebut. Ini yang sudah kami laporkan pada pimpinan DPR, dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan, karena persidangan-persidangan yang dilakukan, kegiatan dilakukan Dewan itu sangat padat, sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Sekretariat Jenderal DPR telah menyampaikan kondisi rumah dinas tersebut kepada pimpinan DPR. Laporan itu juga telah ditindaklanjuti untuk memberikan semacam kompensasi untuk hunian kepada setiap anggota DPR yang ada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.